kalian. Kita di sini belajar bareng-bareng. Kalau kata pepatah, kalau kata orang-orang, kalau kalian pernah dengar, aku tahu maka tak sayang, kalau udah kenal belum tentu sayang. Jadi kita kenalan aja, oke? Mulai dari kakaknya yang di belakang itu namanya Kak Randi, bisa dipanggil Mas Randi, ya. Satu-satunya cowok yang ada di sini. Yang di sebelah sana, boleh pakai mic-nya dong Kak. Halo. Hai. Nama saya Eka Muji, biasa dipanggil Eka. Halo Mbak Eka. Halo Mbak Eka, gitu dong. Halo Mbak Eka. Oke, selanjutnya di samping sini kakak yang berhijab abu-abu. Perkenalkan, saya Resa Kapriani, biasa dipanggil Resa. Halo Kak Resa. Banyak malu-malu, padahal ada cantik. Halo. Biasanya dipanggil Mbak siapa tadi namanya? Bagus banget. Oke, selanjutnya lagi siapa kalian sekolah mengikuti pelajaran estimasi waktu ya. Loh, ayo Mbak, ayo. perkenalkan, nama saya Sasa Biasa. Dan di sini saya sebagai warga. Oke. Tim opo ae nek? Mau main. Betul ya. Perkenalkan nama saya Siti. Mbak siapa tadi? Mbak Sari. Oke, selanjutnya ini nanti yang akan jadi pemateri kalian hari ini. Yuk, perkenalan Mbak. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Nurlaini. Kalian bisa panggil saya Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa. Tadi siapa namanya? Anissa, Mbak Nisa ya. Terima kasih. Mbak Nisa. Oke, oke. Jangan-jangan Perkenalkan, nama saya Risma Widiawati, bisa dipanggil dengan Risma, yang akan membawakan materi bersama Mbak Nisa. Jadi nanti mbaknya yang dua ini nanti yang akan membahas materi kita pada pagi ini yaitu apa Kak? Kesehatan reproduksi remaja. Oke, boleh dikumpulkan buat kita semua pagi hari ini. Terima kasih Kak, selamat bertugas. Oke, di sini kita kurang lebih ada 1 jam ya. Nanti kita ada materi selama 25 menit. Setelah itu nanti ada sesi tanya jawab 15 menit. Kita materinya ada pengertian kesehatan reproduksi, perubahan fisik biologis, psikologis remaja, perawatan organ reproduksi, dan nantinya kalau kalian di sekolah pasti pernah belajar kesehatan reproduksi, ya loh. Nanti di sini kita bahas gimana cara membersihkan organ reproduksi dengan baik dan
Definisi remaja. Masa remaja adalah suatu periode dari perkembangan manusia di mana perubahan atau peralihan itu terjadi pada masa kanak-kanak hingga ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologi, perubahan psikologi, dan perubahan sosial. Adik-adik semua kan ini umurnya berapa? Di atas 15 tahun? Ya. Kita terdapat beberapa kelompok remaja. Terdapat 3 kelompok remaja, yaitu remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Berarti adik-adik umurnya kan di atas 15 tahun. Berarti ikutnya dalam remaja tengah sama remaja akhir. Remaja awalnya umur 10 sampai 13 tahun, remaja tengah 14 sampai 16 tahun, dan remaja akhir 17 sampai 19 tahun. Definisi kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Menurut WHO sendiri adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit ataupun kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Perubahan fisik apa saja yang terjadi yang dialami remaja perempuan, yaitu yang pertama ada mulainya menstruasi. Ini semua kan udah menstruasi kan? Yang kedua ada payudara dan panggul membesar. Yang ketiga hidung atau membesar. Yang keempat ada kulit dan rambut berminyak dan bertumbuh jerawat. Yang kelima vagina mengeluarkan cairan, serta yang keenam mulai tumbuh bulu pada ketiak dan vagina. Yang ketujuh tubuh bertambah tinggi, lengan dan tungkai kaki bertambah panjang. Yang kedelapan tulang wajah mulai memanjang dan membesar sehingga tidak terlihat seperti anak kecil lagi. 9. Kaki dan tangan bertambah besar. 10. Keringat bertambah banyak. Dan yang terakhir, hidung telur membesar. Yang ke-8, perubahan psikis pada remaja. Yang kita ambil adalah remaja perempuan. Yang pertama, remaja lebih sering berkumpul di luar rumah dengan kelompoknya, kayak berkelompok-kelompok itu. Yang kedua, ada remaja lebih sering membantah atau melanggar aturan dari orang tua. Teman-teman pasti gitu kan? Ya. Yang ketiga, remaja ingin menunjukkan dirinya atau bahkan menutup diri. Dan yang keempat, remaja kurang mempertimbangkan maupun menjadi sangat tergantung pada kelompoknya. Bagaimana cara menjaga kebersihan organ reproduksi? Yang pertama, selama kita haid, kita harus menggunakan pembalut biasa atau pembalut kain yang bersih. Wanita yang bersih untuk menampung darah haid yang keluar. Yang kedua, mengganti pembalut selama 4 jam sekali atau lebih selama masa haid. Yang ketiga, setiap kali buang air, siramlah atau basuh alat kelamin kalian dengan air yang bersih atau pengganti air, yaitu tisu. Yang keempat, setelah buang air besar, bersihkan alat kelamin dari depan ke belakang. Yang kelima, jangan sering menggunakan antiseptik atau cairan pembersih kuman untuk mencuci alat kelamin. Yang keenam, jangan memakai celana dalam yang terlalu ketat dan gunakan celana dalam yang menyerat keringat seperti katun. Dan yang terakhir, mengganti celana dalam 2 kali sehari. Selanjutnya akan melanjutkan Mbak Nisa ya.
Baiklah adik-adik, saya melanjutkan penjelasan dari Mbak Risma ya. Yang selanjutnya adalah ternyata kesehatan reproduksi itu juga diatur dalam pasal ya. Ada pada pasal 7 rencana kerja ICPD Kairo. Nah, dalam konteks ini ada jaminan individu untuk memperoleh seks yang sehat di samping reproduksinya yang sehat. Jadi kedua faktor itu sangat mempengaruhi tercapai atau tidaknya kesehatan reproduksi seseorang, termasuk kesehatan reproduksi remaja. Baiklah, saat ini kita akan membahas tentang penyakit apa saja yang dapat menular, yaitu penyakit menular seksual. Yang pertama yaitu gonore. Penyebabnya yaitu kuman Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya apa saja? Dapat teman-teman baca di situ. Gejala yang pertama yaitu nyeri di daerah perut bagian bawah. Jadi di bagian perut bawah, tahu ya? Bagian bawah di mana coba? Disentuh perut bagian bawahnya mana? Di sini ya. Perut bagian bawah. Kadang-kadang disertai dengan keputihan yang dan berbau tidak sedap. Tahu keputihan ya? Keputihan itu cairan kayak warna putih. Kalau normal biasanya warnanya bening atau putih. Kalau tidak normal itu bisa sampai kehijauan. Dan baunya itu biasanya bau busuk kayak gitu ya. Jadi sudah tahu ya keputihan itu seperti apa. Terus gejala yang kedua yaitu alat kelamin terasa bau dan gatal. Nah, bau dan gatal itu timbul karena keputihan tadi ya. Jadi keputihan yang tidak normal itu biasanya itu berbau yang tidak sedap dan juga terasa gatal ya, dalam kemaluan. Terus yang ketiga itu rasa sakit atau panas pada saat kencing dan pendarahan setelah melakukan hubungan seksual. Rasa sakit ini jika ada seseorang yang mengalami penyakit ini, gonorrhea ini, biasanya itu saat buang air kecil itu panas dan juga perih. Dan ini untuk orang yang sudah berumah tangga, untuk orang yang sudah memiliki suami dan istri itu biasanya setelah melakukan hubungan seksual akan terjadi pendarahan. Penyakit yang kedua adalah sifilis atau raja singa. Keren ya namanya, raja singa. Penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu kuman Troponema pallidum. Tidak usah dihafalkan ya, itu nama virusnya. Gejalanya apa? Gejalanya yang pertama itu timbul benjolan di sekitar alat kelamin. Jadi benjolannya bisa dilihat seperti yang digambar ya teman-teman. Benjolannya seperti itu. Jadi benjolannya itu banyak dan warnanya merah-merah. Terus kayak timbul gitu. Terus gejala yang kedua yaitu disertai dengan pusing, nyeri tulang seperti itu dan akan menghilang dengan sendirinya tanpa diobati. Jadi kalau memang di sekitar alat kelamin itu ada benjolan yang seperti di gambar itu, terus kadang juga merasa pusing seperti kalian mau flu itu jangan dibiarkan ya. Jadi kalau memang sudah ada benjolan terus merasa pusing itu segera dibawa ke puskesmas atau ke layanan kesehatan ya, supaya tahu itu apa. Jadi jangan dibiarkan. Terus untuk penyakit yang kedua yaitu herpes. Pernah dengar ya herpes? Tapi ini herpesnya itu ada di alat kelamin. Nah, herpes genitalis penyebabnya yaitu virus herpes simplex. Gejalanya apa saja? Nah, yang pertama, pada awalnya itu ada rasa terbakar atau gatal pada kelamin. Jadi alat kelamin itu panas kayak terbakar, terus gatal. Terus gejala yang kedua yaitu timbul bintil-bintil berisi air di atas kulit dengan warna dasar kemerahan dan jika pecah menimbulkan retak lecet yang terbuka dan sangat nyeri. Bisa dibayangkan ya, bintil-bintil yang isinya air tetapi di dasarnya itu warna merah. Jadi kemerahan tapi ada airnya. Bisa dibayangkan? Saya. Jadi muncul seperti itu, terus rasanya gatal dan juga panas. Terus selanjutnya yaitu pembengkakan pada kelenjar lipatan paha. Jadi bagian selatan lipatan paha itu juga bengkak. Terus yang terakhir yaitu nyeri, kadang gatal serta kemerahan pada tempat yang terkena. Jadi rasanya itu selain terbakar dan juga panas, yaitu gatal dan juga nyeri. Lanjut. Terus untuk penyakit yang ketiga, candidiasis vagina. Namanya agak sulit ya, candidiasis vagina. Penyebabnya apa? Disebabkan oleh jamur Candida albicans. Untuk gejalanya, kalian hanya perlu memahami gejalanya apa saja. Biar kalian itu nggak tahu kalau gejalanya kayak gini
harus diwaspadai ya teman-teman. Terus yang selanjutnya juga berasa panas dan juga kemerahan di kelamin dan juga di sekitarnya. Jadi pada kelamin itu juga terasa panas, ada merah-merahnya dan juga sekitarnya juga. Terus selanjutnya yaitu trichomoniasis. Penyebabnya yaitu parasit Trichomonas vaginalis. Gejalanya apa saja? Gejala yang pertama yaitu kemungkinan yang banyak. Kan biasanya normalnya kan kemungkinan tidak seperti menstruasi ya yang banyak. Kalau menstruasi kan memang banyak. Kalau kemungkinan kan biasanya cuma sedikit. Nah ini beda kalau ada seseorang terkena trichomoniasis, biasanya itu kemungkinannya banyak. Selain banyak juga berbusa dan berwarna hijau dan membusuk. Nah, kan? Jadi kayak menakutkan ya ini. Gejalanya yang pertama yaitu kemungkinan banyak, berbusa, berwarna hijau dan berbau busuk. Terus gatal pada kemampuan. Jadi hampir semua dari penyakit vagina ini rasanya pasti gatal, kalau enggak kemerahan atau nyeri dan panas. Terus yang terakhir yaitu nyeri saat berhubungan seks dan buang air kecil. Nah kalau mungkin teman-teman ini berarti kalau yang kalian harus pahami itu kalau seusia kalian berarti nyeri saat buang air kecil ya. Terus selanjutnya ini yang paling sering kalian dengar ya, HIV/AIDS. Ya, sering dengar ya ini. Berarti sudah tidak asing lagi nama HIV/AIDS. Penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu virus HIV. Virus HIV atau AIDS adalah kumpulan berbagai penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh. Jadi sebenarnya HIV/AIDS itu terjadi juga karena disebabkan oleh virus HIV. Setelah nanti tubuh diserang oleh virus HIV nanti juga akan menyebabkan AIDS. Jadi HIV/AIDS itu ada dua ya. Akibat turunnya kekebalan tubuh. Jadi kalau kekebalan tubuh kita turun itu disebabkan oleh HIV, bisa juga terjadi juga AIDS. Jadi HIV/AIDS ya. Terus cara penularannya itu ada beberapa. Yang pertama yaitu bisa melalui darah. Maksudnya melalui darah itu bagaimana? Penularannya melalui darah itu bisa berbentuk luka. Jadi seolah teman kalian luka, terus kalian secara tidak sengaja ikut membersihkan luka tersebut dan kalian terkena darahnya dari teman kalian. Dan ternyata teman kalian itu punya penyakit ini. Alhamdulillah ya tadi. Seolah seperti itu. Itu juga bisa terjadi penularan melalui darah luka tersebut. Terus yang kedua adalah cairan sperma. Yang ketiga adalah cairan vagina. Nah, bisa jadi melalui cairan vagina. Terus selanjutnya adalah AIDS tidak ditularkan melalui hidup serumah dengan penderita AIDS. Jadi jangan salah tangkap ya teman-teman. Jadi seumumnya ada seseorang yang terkena HIV/AIDS, itu orang yang satu rumah dengannya itu tidak ditularkan, maksudnya tidak tertular kecuali melalui darah, cairan sperma maupun vaginanya. Tapi kalau hanya sekedar tinggal serumah berdua, tidak terkena darahnya atau spermanya atau vaginanya, itu juga tidak akan tertular. Terus selanjutnya adalah berjabat tangan atau cium pipi. Jadi semuanya kita berjabat tangan dengan orang yang terkena HIV/AIDS atau mencium pipi orang yang terkena HIV/AIDS itu tidak akan tertular. Ya. Terus selanjutnya berenang di kolam renang. Maksudnya berenang di kolam renang itu kita satu kolam renang dengan orang yang mengidap penyakit HIV. Terus selanjutnya adalah menggunakan fasilitas bersama, piring, sendok, gentena itu juga tidak ditularkan melalui hal tersebut. Terus selanjutnya makan atau minum dari piring dan gelas yang sama. Nah, kayak pergantian tadi. Terus yang selanjutnya adalah bersin. Maksudnya bersin itu kan kalau bersin kita keluar kayak cairan ya. Kayak apa? Pas
pakaian dalam 2 kali Bisa sehari disimak ya, atau segera ganti jika kotor. Pilihlah pakaian dalam yang nyaman dan berbahan katun yang menyerap keringat. Cebok dari arah depan ke belakang atau dari daerah Nah, jadi itu tadi ada di videonya bagaimana cara kita menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Nah, yang pertama tadi ada penggunaan kantong vagina. mandi dan bersihkan daerah kewanitaan minimal 2 kali sehari. Nah, jadi kalau mandi itu ya jangan sekali sehari, 2 kali sehari ya minimal. Apa jangan-jangan ada yang tidak mandi? Yang di sini mandi semua kan? Pagi tadi mandi ya, mandi loh, biar bersih dan wangi. Jadi itu adalah cara mudah untuk menjaga kebersihan reproduksi, itu dengan mandi teratur. Yang kedua yaitu ganti pakaian dalam 2 kali sehari atau segera ganti jika kotor. Jadi setiap kalian mandi itu juga selesai mandi juga ganti pakaian dalam, jangan dipakai lagi ya, karena itu sudah kotor. Terus selanjutnya pilihlah pakaian dalam yang nyaman dan berbahan katun yang menyerap keringat. Jadi pakaian dalamnya itu yang nyaman dipakai, jangan terlalu ketat. Kalau terlalu ketat nanti kasihan ya, kasihan nggak dapat oksigen nanti reproduksinya. Jadi harus pakai pakaian dalam yang nyaman dan juga longgar ya, tapi jangan sampai kedodoran ya. Terus selanjutnya adalah cebok dari arah depan ke belakang. Nah, bisa dipraktekkan Mbak Isma yang cebok dari arah depan menggunakan tangan. Cebok dari arah depan ke belakang atau dari daerah yang bersih menuju ke daerah yang kotor. Tadi Jadi kan disinggung kan di sini ganti pakaian dalam 2 kali sehari atau segera ganti kotor. Pilihlah pakaian dalam yang nyaman dan berbahan katun yang menyerap keringat. Ini kalau kalian teman-teman tahu, ini menyerap keringat ya? Maaf ya, kita di sini belajar di tag dari garis bawah, kita di sini belajar, jadi jangan malu. Ini yang ya jangan malu ya, ini adalah ini menurut ilmu. kalian ini katun apa bukan? Menyerap keringat tidak itu? Menyerap keringat apa tidak? Iya kan? Berarti ini katun. Ini boleh dipakai asalkan syaratnya 1 menyerap keringat dan dia tidak longgar ataupun tidak ketat, ya kan? Jadi sedingan ojo ketat ojo longgar. Kalau semisal size-nya segini dipakai saya semisal longgar atau ketat? Berarti kalau longgar ini cocok buat saya apa enggak? Enggak. Tahu kan? Oke. Ini bisa dihitung enggak? Coba kamu bisa pegang yang katun itu kayak gini. Kita tahu ya katun. Tahu ya maksudnya katun itu seperti ini. Jadi jangan hanya melihat celana dalam itu harganya mahal. Ya kalau mahal tapi ternyata Akal-akal seperti itu. nah itu katun yang lebih next level nih. Terus Mbak ini gimana? Nah, cara membersihkannya Cebok dari arah dari depan ke arah belakang. depan, tahu kan ini atas, ini bawah. Ini ya apanya? Nah, Ini. kan di bawah, kita kan gini kan, ceboknya dari arah depan ke belakang. Jadi ceboknya gini. Kan biasanya kalau cebok pasti gini ya kan? Biasanya kan gini kan, Ya. yang benar itu ke bawah. Tahu nggak kenapa? Alasannya kenapa kalau nggak gini, tapi harus gini? Tahu nggak alasannya apa? Nah, ketika nanti kita biasanya BAB di kamar mandi, takutnya nanti ada sesuatu kotoran atau kuman-kuman atau kita nggak bisa lihat masuk ke dalam vaginanya. Jadi kayak misal kita habis cebok buang air besar, BAB, cebok gini, kan masuk, kan gini kan, ini kan bawah, nah terus kamu masukin ke sini. Jadi logikanya kayak kalau dari bawah itu sesuatu yang kotor yang ada di anus itu bisa masuk ke vagina. Jadi maka dari itu disarankan untuk ceboknya dari atas bawah. Dan benar-benar dibersihin di sela-sela sini ya, dibersihin beneran. Jangan cuma di asal apa ya, asal ada air yang lewat gitu, jangan. Harus dibersihin pakai tangan yang benar-benar. Coba tadi sudah disinggung sebentar soal sabun. Boleh nggak pakai sabun? Di daerah vagina boleh nggak pakai sabun? Coba tadi kalau ada yang perhatiin, ada loh tadi jawabannya. Boleh nggak pakai sabun? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kalian tahu nggak ini tahu ada pelajaran asam dan basa?
dari vagina ini akan turun. Jadi dia tuh kayak apa ya? Fungsinya akan terganggu. Fungsi dia pH-nya dia akan terganggu. Ya, pokoknya gimana? Nanti dia ada suatu apa ya kalau orang dan bahasanya kayak apa? Kan ini vagina kan Gitu loh. sifatnya kan asam loh. Kalau kan sabun sifatnya basah. Nah kalau vagina yang asam ini kalian kasih sabun yang basah kan otomatis pH-nya lebih tinggi. Nah itu juga akan mengganggu kadar keasaman dari vagina ini. Jadi ibarat kata kita tuh merubah bentuk aslinya dia. Jadi kayak dia tuh nggak bisa berfungsi pada fungsinya yang benar gitu loh. Sebenarnya boleh kita kasih sabun, tapi cuma jangan sering. Kalau misal lagi haid itu boleh lah kita sesekali pakai, tapi jangan sering dan jangan setiap hari. Kan banyak kok di produk Alfamart, Indomaret, di warung sekitar kayak buat sabun buat bersihin khusus buat vagina. Ya, kan ada tuh yang pH-nya katanya pH-nya cocok untuk Daun sirih biasanya gitu kan, kalian yang tahu. Kalau bisa jangan. Kalau bisa ya sebisa mungkin jangan. Kita pakai sabun biasa aja nggak apa-apa. Dan ingat apa? Jangan terlalu sering. jangan terlalu sering memakai sabun. Terus selanjutnya Mbak Vivian. Atau dari daerah yang bersih menuju ke daerah yang kotor. Nah, sebaliknya ya, karena akan membawa kotoran dari daerah anus menuju ke organ reproduksi. Setelah buang air kecil atau buang air besar, sebelum menggunakan pakaian dalam, Nah, jadi setelah kalian buang air kecil atau buang air besar kan biasanya basah kan? pada saat menstruasi. Kita potong jadinya sampai akhirnya. Oh iya ya. Bagi sebagian orang, merasa sedikit ribet untuk menjaga kesehatan reproduksinya. Padahal, jika sudah terbiasa, hal itu akan terasa mudah loh. Bagi kamu yang wanita, coba deh lakukan cara ini. Mandi dan bersihkan daerah kewanitaan minimal 2 kali sehari. Ganti pakaian dalam 2 kali sehari atau segera ganti jika kotor. Pilihlah pakaian dalam yang nyaman dan berbahan katun yang menyerap keringat. Cebok dari arah depan ke belakang atau dari daerah yang bersih menuju ke daerah yang kotor. Jangan sebaliknya ya, karena akan membawa kotoran dari daerah anus menuju ke organ reproduksi. Setelah buang air kecil atau buang air besar, sebelum menggunakan pakaian dalam, sebaiknya organ kewanitaan dikeringkan dahulu. Jika tidak dikeringkan, organ kewanitaan akan menjadi lembab dan membuat bakteri atau jamur mudah berkembang di daerah tersebut. Karena pada wanita mengalami menstruasi, jagalah kebersihan organ kewanitaan lebih baik lagi saat menstruasi. Ganti pembalut tiap 4 jam sekali atau jika sudah penuh. Apabila kita membiarkan pembalut tidak diganti lebih dari 4 jam, maka bakteri atau jamur akan berkembang di situ, yang kemudian akan menyebabkan terjadinya infeksi pada organ reproduksi. Gunakan pembalut yang nyaman, hindari penggunaan tampon vagina pada saat menstruasi. Potonglah rambut daerah kewanitaan secara teratur dengan gunting, tujuannya agar daerah kewanitaan tidak terlalu lembab untuk menghindari infeksi jamur atau bakteri. Memotong rambut sebaiknya bukan dengan pisau atau silet cukur ya, karena pisau atau silet cukur dapat menyebabkan iritasi yang justru dapat membawa kuman masuk ke dalam organ reproduksi. Hindari hubungan seksual sebelum menikah untuk mencegah penyakit menular seksual. Sekarang sudah tahu kan? Semakin kita memahami organ reproduksi kita, maka kita akan semakin menyayangi dan merawatnya. Semakin kenal, semakin sayang. Jaga organ reproduksimu demi masa depanmu. Teman-teman. Jadi di situ ada dijelaskan kalau saat menstruasi itu harus menggunakan pembalut yang nyaman ya. Nah, pembalut di sini ada pembalut yang sekali pakai dan juga ada menspad. Nah, menspad ini adalah pembalut kain yang bisa dipakai ulang. Jadi kalian bisa setelah dipakai bisa dicuci lagi, nanti bisa dipakai lagi. Nah ini contoh sudah tahu ya pembalut yang sekali pakai seperti apa. Yang ini adalah pembalut yang bisa dipakai
Jadi bisa dipakai terus sampai dia itu rusak. Ini bisa lebih hemat. Jadi keunggulannya itu bisa lebih hemat dan juga lebih sehat. Karena kan kalau pembalut yang dari pabrik kayak gini kan biasanya ada kandungan kimianya ya, ada bahan kimianya yang terus bahannya juga kan kadang-kadang sakit ya kalau sudah terlalu sering, kayak sehari semuanya gantinya cuma 2 kali atau 3 kali kan biasanya kan sakit ya di selangkangan. Nah itu kalau pakai ini kan lebih empuk, lebih nyaman, terus lebih higienis, lebih efisien juga karena ini juga kan semuanya kalian beli segini kan biasanya kalau beli kayak gini kan harganya kan kalau sekali beli kan biasanya mahal sekitar 60 sampai 100 ribuan ya, tapi itu bisa dipakai bahkan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun karena kalau lebih hemat daripada kalian beli yang kayak gini satu pak harga 5.000 setiap bulannya sekali berapa tahun, karena kalau lebih murah pakai yang lain. Terus selanjutnya setelah buang air kecil atau buang air besar sebelum menggunakan pakai gelas, sebenarnya organ kewanitaan dikeringkan dulu. Jadi setelah kalian buang air besar atau buang air kecil kan biasanya kan cebok ya. Cebok kan biasanya vagina kalian nanti basah. Nah itu sebaiknya itu dikeringkan dulu. Bisa memakai handuk, bisa menggunakan tisu. Setelah itu baru memakai celana dalam. Jadi jangan langsung setelah cebok langsung pakai celana dalam, jangan. Karena nanti akan menjadi lembab karena bakteri dan kuman itu suka tempat yang lembab. Jadi kalau celana dalam kalian lembab itu akan menimbulkan banyak kuman dan bakteri. Terus tadi juga disinggung kalau menstruasi itu gantinya sehari berapa kali tadi? 4 kali ya minimal. Jadi kalau kalian yang gantinya cuma bangun tidur mau sekolah terus siang terus pulang itu cuma 3 kali atau 2 kali, itu kalau bisa minimal 4 kali ya. Soalnya kan apalagi kalau hari pertama, hari kedua, ketiga kan banyak ya keluarnya. Nah itu harus sering berganti pembalut. Kalau memang keluarnya banyak ya gantinya jangan cuma 4 kali. Karena kan kapasitas pembalut kan juga tidak banyak ya. Jadi harus sering mungkin ganti supaya tetap menjaga kebersihan vagina. Kalau terlalu banyak darahnya terus tidak sering ganti pembalut kan berarti lembab ya, daerah wanitanya lembab, itu juga akan menimbulkan banyak kuman dan bakteri ada lembab di pembalutnya. Jadi harus sering ganti pembalut. Terus potonglah rambut daerah kewanitaan secara teratur dan tinggi. Nah ini juga sangat penting teman-teman. Jadi selain membersihkan vagina dengan air mengalir, terus mengganti pembalut setiap 4 jam sekali atau setiap sehari 4 sampai 5 kali pembalut, itu juga memotong rambut daerah kewanitaan ya. Jadi biasanya memotong rambut daerah kewanitaan itu 1 bulan sekali ya. Jadi 1 bulan sekali itu minimal dipotong supaya tetap menjaga kebersihan. Jadi tidak lembab, vaginanya tidak lembab dan juga tetap terjaga kebersihannya, dan kita juga mudah untuk membersihkannya ya, Terus nah ini juga sangat penting ya, di sini kan masih sekolah semua ya, belum nikah ya. Nah jadi jangan sampai berhubungan seksual sebelum nikah. Nah ini adalah poin penting supaya kalian itu juga terhindar dari penyakit menular seksual. Nah jadi penyakit menular seksual itu bukan penyakit yang remeh-remeh ya, itu adalah penyakit yang sangat berbahaya yang juga bisa kayak masa generasi bangsa kok banyak yang berpenyakitan seksual kan ya nggak baik ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga kalau memang belum nikah jangan sampai berhubungan seksual ya. Terus selanjutnya, nah sudah ya. Jadi semakin kita mengenali organ reproduksi kita, berarti kita akan semakin sayang dan semakin bisa merawat organ reproduksi kita. Bila ada yang ditanyakan teman-teman, ada yang belum paham dari apa yang saya sampaikan juga Mbak Esma sampaikan. Mungkin apa yang namanya keluhan-keluhan juga nggak apa-apa. Mbak nek ngomong apa jenenge nek ketemu apa depan pas itu gimana seharusnya atau nyari gimana seharusnya itu nggak apa-apa. Atau kalian ingin tanya materi yang sudah kita sampaikan tadi ya.
Ayo kalau bertanya ada dompres dibalik go apa jadi break out dan biasa ya. Ini sangat bermanfaat loh. Dan ternyata ya biarkan yang menang saja yang tahu. Ayo, siapa yang mau nanya? Boleh, ada 3 kesempatan nih. Boleh? Boleh berdiri? Oh, di sini lah, di sini ya. Oh, ada kita dong. Kalau PMS boleh atau tidak minum piranti? Dokter Namanya tadi siapa? namanya siapa? Nuha. Kelas berapa? SMA. Kelas 3 SMA. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Tepuk tangan buat Nuha yang sudah berani bertanya. Ada lagi mau ditampung dulu atau kita lanjut? Oke, kita tampung dulu. 2 pertanyaan lagi. Mumpung ada mbaknya, mumpung ada kesempatannya, ayo nanya. Baru dicoba tanya kebetulan. Nanti kalau gak nanya, minta loh ya nanya. Ayo, boleh tanya? 2 pertanyaan lagi. Oke, sambil dulu boleh langsung dijawab, Mbak. Tadi pertanyaannya kalau datang bulan boleh minum piranti apa tidak? Jadi tidak hanya piranti ya, untuk pereda haid itu kan juga ada tablet juga kayak obat-obatan di apotek juga yang diedarkan untuk meredakan nyeri haid. Itu sebenarnya boleh saja dikonsumsi tetapi tidak boleh berlebihan. Sebenarnya kalau obat-obat seperti itu kan kayak main itu kan membuat kita kecanduan untuk meminumnya. Jadi seumpamanya kalian nyeri haid terus minum piranti, pada haid bulan ini kalian minum piranti, terus haid bulan depan nyeri lagi kalian minum piranti. Jadi kalian itu kayak ketergantungan. Jadi nggak bisa kalau nggak minum piranti. Jadi boleh saja dikonsumsi, tetapi ya kalau bisa, kalau memang nyerinya sudah tidak tertahan itu boleh minum piranti. Tapi kalau kalian masih bisa mengatasinya dengan kayak bikin parang sendiri ya gitu, terus dikompres perutnya, itu nggak apa-apa. Maksudnya lakukan cara-cara yang sekiranya itu tanpa kalian memerlukan obat-obatan dari luar. Jadi silakan lakukan cara yang alami kayak bikin apa itu parang dari kunyit. Nah itu kan fungsinya sama kayak piranti, cuman bedanya kunyit itu dibuat secara sendiri, manual sendiri. Kalau piranti kan buatan pabrik. Nah kalau buatan pabrik kan otomatis juga tidak hanya murni kunyit, pasti ada bahan-bahan tertentu yang dicampurkan di situ yang notabene membuat ketergantungan itu. Jadi boleh dikonsumsi dengan batas sewajarnya, tetapi boleh dikonsumsinya kalau memang kalian sudah tidak kuat untuk menahan nyeri tersebut. Kalau memang masih bisa ditahan ya ditahan, atau dikompres perutnya, atau kalau enggak, biasanya kalau orang nyeri haid itu kalau kalian masih bisa jalan-jalan, maksudnya kayak kan ada tau orang yang nyeri haid itu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau memang kalian bisa ngapa-ngapain itu kayak jalan masih bisa, terus melakukan aktivitas seperti biasanya itu masih bisa, ya itu dibuat aktivitas saja. Itu juga akan meredakan nyerinya, walaupun terasa sakit, tapi itu juga akan lebih menurunkan skala nyeri yang kalian alami. Dan juga bisa dikompres perutnya, ini juga bisa meredakan nyeri. Pakai air hangat di botol kayak gitu, dikompres juga bisa. Jadi minum pirantinya itu kalau memang sudah tidak tertahankan ya. Sudah jelas? Oke, berarti jawabannya boleh minum tapi tidak boleh sering. Kalau bisa diatasi terlebih dahulu dengan kompres kain hangat, kalau nggak itu dibuat tidur. Kalau nggak gitu juga, kalau kalian masih habis minum piranti masih sakit, langsung kunjungi layanan kesehatan terdekat. Ini boleh, bidan boleh, puskesmas boleh, terserah. Silakan kita biasanya kalau saya kemarin udah sempat mengalami disunat, saya langsung ke kampus. Di sana kita dikasih ada penambah darah, itu vitamin buat kita. Jadi kalau semisal udah lari ke kompres nggak bisa,
Ayo, apa yang harus dihindari? Ini mau fase kalian kan mau menuju dewasa. Apa yang harus dihindari? Sholat sudah salah ini tapi juga boleh. Ayo, apa? Boleh? 5. Tak tunjuk boleh 5. 5, 4, 3, 2. Tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Itu tagline yang paling besar harus kalian hindari. Bisa ya? Tadi katanya nanya apa? Ayo. Nanti kita saya. Tuh. Kamu pakai kian beneran. Terus tujuan information ya guys. Ini tuh untuk tugas mata kuliah kita, buat nilai kita. Nanti kalian baru pakai ini. Basic dia. Kak, mau tanya kenapa pas hari itu warna darahnya tuh berbeda-beda? Kenapa? Ada yang merah juga, merah tua, merah yang agak kehitaman gitu lah. Juga kan? Oke, bisa langsung dijawab. Berarti tadi udah ada 2 orang penanya, 1 jawaban. Gitu? Iya. Namanya siapa tadi? Oh iya, namanya siapa lagi? Resi. Terima kasih untuk Resi. Jadi kenapa kok warna darah saat haid itu berbeda-beda? Itu suatu hal yang normal ya. Nah, jadi kan tadi kan kamu bertanya ada yang merah muda, ada yang hitam gelap, ada yang merah gelap, ada yang merah terang gitu loh, merah kayak darah. Nah, itu memang suatu hal yang normal dan itu biasanya warna-warna darah itu juga memiliki arti tersendiri. Kalau merah muda biasanya itu muncul saat pertama kali haid. Kan kalau biasanya kalau kalian haid pertama itu kalau haid terakhir kan biasanya berwarna coklat ya. Nah, itu kan juga kalau biasanya kalau haid pertama warnanya merah biasa. Terus kalau udah pertengahan kadang-kadang gelap. Terus untuk yang terakhir biasanya coklat. Nah, itu suatu hal yang normal. Jadi memang darah haid itu warnanya ada bermacam-macam, tidak hanya satu warna. Kan yang kalian tahu kan darah warnanya merah saja loh. Nah, karena itu kan peluruhan dinitrahi. Nah, yang meluruh itu kan kayak sel-sel yang tidak dibuahi, ya kan? Tapi menstruasi kan terjadi karena sel telur yang tidak dibuahi. Jadi sel telur itu kan meluruh. Jadi warnanya itu biasanya kalau kalian pernah tahu itu kan kalau haid terus ada gumpalan, jadi warnanya hitam. Nah, itu warnanya kalau yang dinitrahi yang meluruh itu warnanya hitam itu. Jadi memang warnanya itu memang bermacam-macam, tidak hanya satu warna. Mau nambah nggak? Untuk warna-warna
sudah cukup? Bisa pulang dong. Oke, tadi saya mau nyinggung sedikit soal HIV/AIDS. For your information guys, HIV/AIDS itu sampai sekarang belum ada obatnya dan cuma bisa kalau udah terlanjur HIV itu susah buat sembuhnya. Jadi adanya tuh pencegahan. Jadi mulai sekarang, ayo kita sama-sama jaga organ reproduksi kita bersihkan dengan benar dari atas ke bawah, kita cukur sebulan sekali, kita ganti pembalut 4 jam sekali. Ayo kita sama-sama lakukan. Dan yang paling penting, selesai sebelum married, oke? Boleh jago sekali lagi? Masih ingat nggak tadi apa? Boleh ditanyakan Mbak? Reduksi, serasi, reproduksi terlindungi, masa depan teratas. Coba sekali lagi. Tak carry dewe, see you goodbye. Reduksi, serasi, reproduksi terlindungi, masa depan teratas. Tepuk tangan buat kita semua hari ini. Oke, buat yang tadi bertanya 1, 2, 3, maju. Kita kasih door prize. Mau Mbak? Ayo maju. Resi sama adik saya. Dia kembaran saya. Ayo maju. Jadi kita ayo. Dap sini. 1, 2, 3. Terima kasih. Salam udah. Nanti foto barengan. Dap sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Kenapa? Dap sini. 1, 2, 3. Dan foto bersama.